Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Amrullah dengan NIM 1920202099. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Ali Subhan dan juga Laura Okta Adela yang bisa kawan-kawan simak di video materi kami yaitu di part 1 dan part 2. Di sini saya akan melanjutkan kembali materinya, yaitu C. Tarekat Sufi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dekat yang dipahami dan juga diikuti oleh orang-orang Sufi setidaknya ada tiga konsepsi. Yaitu satu, melihat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui mata hati atau juga disebut dengan anwar al-basirah yang menghasilkan ma'rifat al-haq. Yang kedua, perjumpaan langsung yang disebut dengan anwar al-munawajah atau kehadiran lahiriah Tuhan atau wahdat asyuhud. Yang ketiga yaitu ittihad atau penyatuan manusia dengan Tuhan melalui fana. Untuk upaya aktualisasi isyarat-isyarat Al-Quran tentang kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ajaran dasar sufisme. Yaitu yang terpenting adalah yang pertama adalah satu, al-hub al-ilahi, yaitu kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu simbol yang disukai sufi. Untuk apa? Untuk menyatakan rasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hal ini, al-hub al-ilahi ini yang pertama kali memperkenalkannya adalah yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kedua, al-wahdat asyuhud. Ibnu Al-Farid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersatu atau memunggal adalah hilangnya segala kemampuan ekspresinya untuk merasakan dan menyadari dirinya yang ia sadari dan ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang ia rasakan Allah melihat dari dirinya. Yang ketiga, al-mukasyafah. Jalur ini merupakan penangkapan langsung terhadap objek yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena telah tersingkapnya segala penghalang antara manusia dengan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam, tak ada hingganya, namun seperti yang telah diringkaskan oleh Al-Ghazali, ada 3 langkah yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, penyucian hati. Yang kedua, konsentrasi dalam berzikir, dan ketiga, fana. Mungkin di sini saya akan menjelaskan apa itu arti fana. Fana adalah proses beralihnya kesadaran dari alam indrawi ke alam kejiwaan atau alam batin. Oleh karena itu, fana adalah hal yang amat didambakan dalam tasawuf. Yang D, keanggotaan tarekat. Guru atau syekh atau master dalam tarekat biasanya bertempat tinggal atau mengajar di tempat yang sering disebut zawiyah atau ribat di dalam bahasa Arab, Hanakoh di India dan Persia, dan TK di Turki. Sebagai pusat aktivitas untuk menjadi anggota tarekat terdapat beberapa syarat. Yang pertama, keputusan bergabung harus benar-benar lahir dari dalam kesadaran diri kita sendiri. Yang kedua, semua harta harus ditinggalkan untuk keperluan tarekat, keluarga, dan juga orang-orang miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kepatuhan total kepada sang guru yang ia dapatkan nanti ketika telah masuk ke dalam keanggotaan tarekat ini. Setiap anggota harus melewati masa percobaan, yaitu setelah itu baru kemudian menjadi anggota resmi. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh anggota. Mungkin biasa disebut murid, salik, dan juga majdub, ataupun adalah tingkat-tingkatannya: sulik, murid, salik, dan majdub. Di masa lalu terdapat 2 model keanggotaan tarekat ini. Yang pertama adalah anggota resmi yang mencurahkan hidupnya menjalani praktek sufisme secara total. Mereka ini hidup di pusat aktivitas sufisme yang dekat dengan gurunya. Yang kedua, anggota biasa yang secara frequently datang ke guru untuk mendapatkan perintah baru. Mereka dibolehkan mengambil kehidupan normal duniawiyah. Kelompok terakhir ini menjadi pendukung finansial utama bagi zawiyah. Setelah melewati beberapa tahapan-tahapan dalam tarekat, semua anggota akan mendapat ijazah
ataupun tanda selesai daripada mereka menjadi anggota tarekat dari guru untuk dapat mengajarkan ajaran tarekat kepada orang lain, maka anggota tarekat tersebut telah menjadi syekh ataupun guru. Keberadaan ijazah menjadi sangat penting dalam tarekat. Seseorang yang mengajarkan ajaran tarekat tanpa ijazah dalam pengajarannya akan mengakibatkan kerusakan dan juga akan mengakibatkan apa yang ia sampaikan adalah bukan kebaikan. Demikian video penjelasan daripada materi kami, yaitu saya sendiri Muhammad Mikir Rahimullah. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.